sampai kita ibadah terus masuk neraka. Surat 69 Al-Haqq ayat 30. Allah berfirman, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Jadi orang yang berdusta agama, sholatnya luar biasa, puasanya, jangan sampai kita masuk dalam neraka dilantai seribu hasta dan makanan kita kecuali darah dan nanah. Mendorong tidak beriman dan menimbang mendorong. Kenapa? Ada ibadah yang tidak bisa diukur. Sholat bisa tak diukur? Bisa. Maka sholat ada jarak. Antara subuh dan zuhur ada jarak. Sholat bisa diukur. Kenapa? Karena jaraknya ada. Puasa bisa diukur. Bisa. Tapi sedekah tidak bisa diukur dan tidak bisa diukur. Kenapa? Ketika kamu menggunakan sedekah, maka kadang-kadang mati di situ. Surat 63 Al-Munafiq ayat 10 dan 11. Jadi ada ibadah yang tidak bisa maju, tidak bisa dimundurkan, tapi diutamakan. Ya kan? Sholat bisa diundur waktunya. Ya kan? Atau kalau kamu mau berjalan, bisa tak dikosong sholat? Hah? Sholat zuhur dengan asar jadi kedua rakaat, bisa kosongkan. Dijamak, bisa tak? Tapi puasa bisa dikodok. Tapi sedekah, infak tidak bisa dikodok, tidak bisa dijamakkan. Haji bisa tak ditabdir? Bisa, orang sudah mati pergi haji. Takdir pergi haji, maknya sudah mati, hampir itu bisa. Sedekah tidak bisa ditakdirkan, karena yang bisa membatasi segala kematian. Baca surat Al-Munafiq surat 63 ayat 1 sampai 12. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 63 ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Belanjakan hartamu, sedekahlah kamu, berinfaklah kamu sebelum datang kematian. Lanjutkan. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Aku mati ya Allah. Apa ternyata? Sampai waktu yang dekat. Sampai waktu yang dekat. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Yang menyebabkan aku belum sholat. Tidak. Yang menyebabkan aku belum puasa. Tidak katanya. Yang menyebabkan bodoh ya Allah, agar aku bisa bersedekah. Lari macam ini yang diwasiatkan Ustaz Arif bin Ilham. Tapi wasiat dia garangnya ngomong ini seminggu setelah mati. Kenapa dia tak sampaikan sebelumnya? Ya, ayo Bapak. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Termasuk orang yang soleh. Diundurkan oleh Allah. Lanjutkan. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Jadi sedekah itu nggak bisa diundur. Maka pesan orang tua dulu. Nah, kalau ada orang datang ke rumah kita pengemis, ya, yuk sedekah. Jangan-jangan dia malaikat penyambut. Ya. Saya menemukan seorang, ya kan, seorang, ya, Surpi dengan yang cerita. Dia menceritakan ini.
ibunya itu setiap hari itu berbuat baik, ya, bahkan mengorbankan dirinya sendiri yang dia makan, terus dia lakukan. Maka si ibu ini cerita anaknya, anaknya bertanya dengan saya, apa amalan, apa pesan ibunya? Nah, kalau kamu sholat belum bisa berbuat baik, janganlah sholat dulu. Jadi, Bu, lebih baik kau berbuat baik dulu, baru kau tinggal sholat. Anaknya bertanya, anaknya ini pesan ibunya yang meninggal ini loh. Mulanya dengan saya ke Jakarta, ya kan? Bingung dia. Tapi Ustaz, ibu saya itu matinya tahu jadwalnya. Bahkan pesan ibunya, kalau saya mati, nanti kalau ibu lebih dulu mati daripada bapak, pokoknya kuburan ibu itu di belakang dari bapak, jangan di depan. Pesan ibu. Ternyata ibunya meninggal duluan. Ibu pun 7 tahun kemudian bapaknya meninggal. Anaknya ingat pesan ibunya, kalau ibu mati duluan, gali kuburan ibu. Awas dibawa bapak. Kuburan ibu itu jangan sama dengan bapak, tapi dibawa, pesan ibunya. Digalilah kuburan ibunya. Nah, 7 tahun kemudian bapaknya meninggal. Maka wasiat ibunya dilakukan, karena kuburan ibunya digali untuk diletakkan di belakang kuburan ibunya. Apa yang terjadi, Ustaz? Kata anaknya, kuburan ibu saya itu tampak kain kafan pun seperti baru, wangi. Dia ceritain, anak yang ceritakan, ya, ini ceritanya selesai. Saya bilang, apakah ibu hafal Quran? Enggak hafal Quran, orang lama. Jadi kain kafan itu seperti kain yang baru yang dikuburkan, padahal 7 tahun. Dan kuburannya dan mayitnya itu wangi. Katalah, itu apa Ustaz, apa lagi? Saya ingatkan si Ustaz, mungkin ada amalan. Iya, pesan ibu saya itu, kalau kau sholat belum berbuat baik, belum bisa sholat segala. Kata ibunya, lebih baik kau berbuat baik, baru kau tinggal sholat. Karena yang bisa mendatangkan kamu sholat yang sebenarnya harus belajar berbuat baik. Jangan dengan saya. Ini anak umurnya 52 tahun loh. Ustaz Kiai punya rumah tangga di Jakarta, hanya dengan saya. Saya itu ayat saya. Ini awal itu. Surat 31. Lalu rumah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 31 Luqman ayat 1. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran bisa jadi petunjuk, menjadi rahmat setelah manusia berbuat baik. Ibu-ibu ini saya yakin nggak mudah mendapatkan Quran. Saya jauh-jauh tinggalnya 4 jam. Ya, diundang juga gratis nggak bayar. Yang bayarnya Pak Camat Andre, ya kan, doain Pak Camat kita ini pindah. Semalam saya ngomong dengan dia, Pak Camat, ganti motor. Pak Camat ini yang di Pak Andre sekarang, semalam saya ngomong, itu tuh cuma camat 7 desa, lu pindah. Kemudian saya beli banyak. Ternyata dia telepon dengan saya tadi sebelum berangkat ke sini. Gila, tadi ngapa? Ustaz ngomong semalam, ya, mau pindah camat. Camatnya yang punya pilihan ini, saya nggak tahu ya. Ternyata Pak Anu ini besok bakal dikerantikan pindah dari camat 7 kelurahan pindah ke 33 desa. Pak Anu, saya bilang, naik jawabnya, kalau orang diberikan enak. Dia kemarin mau beberapa kali diangkat pindah dari camat.
tapi penduduk kepala desa dan masyarakatnya tidak mau. Ada. Jangan. Iya, masyarakatnya tidak boleh Pak Adri kita. Kalau sekedar cuma itu Pak Adri orang kota negara. Ya, saya ingat Adri itu bawa saya ke sini, terus dokter Dedi, sekarang dia direktur tahu semuanya. Ya, karena saya kembali lagi menjadi petunjuk. Kenapa orang berbuat baik? Tadi kan yang keempatnya, yaitu orang orang berbuat baik itu, yaitu lihat baca dulu yang ketiga. Coba yang ketiga dulu. Ciri orang berbuat baik. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Terus yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. berbuat baik dulu, masalah dulu. Berbuat baik dulu, baru dirikan Sholat. Itu kata ibunya. Ibu kalau percaya, ya, saya baca lagi. Alif Lam Mim sama. Surat 2 Al-Baqarah 1 sampai 5. Sama dengan 2 ini Luqman. Ya, coba baca lagi. Ini Al-Baqarah ya, lain. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Terus Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mudah ya, maksudnya takwa berbuat baik. Ya, terus yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, baik. Terus yang kedua, yang mendirikan sholat. takwa dulu apa dirikan salah dulu? Oke, tadi berbuat baik dulu apa salah dulu? Karena Allah, sholat kita bisa benar kalau berbuat muhsinin kita, kalau takwa kita sudah benar. Karena Allah beserta orang yang takwa berbuat baik, bukan beserta orang sholat. 16 An-Nahl 128. Maka kalau hari ini ibu sholat sembahyang 5 waktu, masih ngomongkan orang, iri dengan orang, dengki dengan orang, ghibah dengan orang, sholat kenapa? Sholatnya melamun, tidak nyambung dengan Tuhan. Maka untuk dapatkan sholat itu harus punya modal. Modalnya apa? Berbuat baik dan kalau orang ghibah orang, baik nggak dia? Kalau dia suka ngomong ke orang, berbuat baik nggak dia? Kalau dia iri dengan orang, berbuat baik nggak dia? Kalau dengki dengan orang, berbuat baik nggak dia? Hah? Kenapa baik? Namanya orang berbuat baik itu ya berbuat baik. Dikasih uang dia tidak malas, walaupun dengar pura-pura tak dengar. Ya kan? Ibu kalau mau ngomong orang, nanti ibu mau pajak. Mana sholatnya? Maka sholat itu modalnya dua, biar karena sholat modalnya dua, berbuat baik dan takwa. Kalau diri kita tidak bertakwa berbuat, kalau kita sholat seumur hidup kita putus, ngelamun. Karena Allah tidak beserta dengan orang yang sholat, tapi Allah beserta dengan orang takwa berbuat baik. 16 surat 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 16 ayat 128. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi untuk sholat yang khusyuk katanya berat, harus modal apa? Takwa berbuat Baik. Maka sholat itu berat nggak? Berat sholat itu. Surat 2, 45, 46. Ya kan? Sholat itu berat. Maka seperti Al-Maun tadi, ya kan? Jadi kita berbuat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Jadi sabar dan sholat itu berat nggak? Berat. Berat. Kenapa? Kalau sembahyang tunggal itu gampang. Ibu ini baru melakukan sembahyang, belum sholat. Tegak lurus, ruku, sujud, duduk. Ini sembahyang apa sholat? Gue mau nanya. Tegak, ruku, sujud, tegak. Ini sembahyang. Ini sembahyang. Aku beda sembahyang. Ya, nah usahakan tegak kita bersama Allah.
ruku kita bersama Allah, sujud kita bersama Allah, duduk kita bersama Allah, tersambung dengan Allah. Tidak seperti sholat. Hari ini ibu jangan jadi sembahyang kok, sholatnya bagus. Maka ada ibu nanya, Ustaz, kenapa ibu kakak saya itu ibadahnya bagus, dan lepas proses senyumnya, tapi masih ngomong Allah, ngomong Allah, ini Allah. Kenapa Ustaz? Saya bilang sholatnya belum benar. Kalau sembahyang dia secara sini luar biasa. Itu ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya kan? Yuk kita sama-sama jangan termasuk orang yang merusakan agama. Ya kan? Sholat kita lakukan, puasa sering kita lakukan, dan sedekah berbuat baik kita buktikan. Tidak harus berkelompok, diri kita berbangun. Bangunlah kelompok, jangan di kelompok kita. Bangunlah di kelompok rumah kita, ajak anak kita. Bagaimana ngajak anak? Mulai dari kita dulu. Kita lakukan. Sudah haji nikmatin bentuk sedekah, ya kan? Ajarkan ke anak, tidak usah lagi mengajarkan, ajarkan anak biasa. Lama-lama nanti anak luar biasa. Ibu kepengen anak ibu kasih sayang dengan ibu, pelatih dia. Tanamkan Tuhan kasih sayang pada dia. Bagaimana cara itu? Ya kan? Jadi kalau ibu ajak anak ibu ke panti, ke anak yatim, yang ibu suruh dia sedekah, itu menanamkan Tuhan pada dia. Karena Tuhan tertanam ketika kita ajarkan anak kita berbuat baik. Sudah terakhir 1996. Jadi kalau anak hari kita melawan orang tua bandel karena kita tidak ajarkan kebaikan kepada anak kita. Wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Biar anak itu tanam kasih sayang, kita ajarkan anak kita berbuat baik. Dimulai sedekah. Suruh, misalnya jajan anak kita. Nah, kalau di kelas itu ada nggak anak yatim? Ada mah, berapa orang? Ada 2 orang. Ini duit jajan 500.000. Nah, ini itu anak yatim ini 500 ini jajan. Langsung seperti itu. Saya ingat kata orang tua saya, nah, kalau ke masjid sejauh dia, dicelekan, masuk ke celekan 500 dinar waktu itu. Bapak saya ada di saya setiap hari Jumat. Akhirnya terbiasa menyumbang masjid. Nah sekarang kita lupa, ya kan? Lupa dari masjid ke orang teman sekolahnya, ada di kantin. Timbullah anak yang nilai kasih sayang, karena Tuhan pertama kasih sayang. Nanti ibu dapat repot biar anak ibu pasti punya rasa, nggak akan membantu ibu dan punya kasih sayang. Luar biasa. Nanti ibu latihlah nanti. Ibu kalau melatih itu beda anaknya. Antara anak, sikap anak kepada ibu yang latih tadi, sikap anak kepada bapak itu beda. Nanti tak usah ke anak ibu. Kalau ibu sudah mengajarkan energi kasih sayang, anak orang lain ini tidak ada. Di rumah itu ketika hobi berbuat baik dan kasih sayang, orang betah di rumah itu. Kenapa kita bangun awal kasih sayang? Kenapa masuk takwa ini? Suburani ilami. Karena dibangun sifat takwa tadi, bersedekah itu. Kenapa orang mau bantu menjadi yayasan takwa? Karena dibuktikan ada bangun ini, dan dibuktikan setiap bulan bantunya itu dan yayasan. Orang percaya hari ini masih enggak, tapi enggak ada kegiatan, malah dipotong. Ini saya selalu bilang menjadi takwa. Maka saya ketika bilang masjid yang terbaik di Sumatera Selatan itu masjid takwa. Kenapa mereka sedekah? Karena setiap utilitas mereka setiap bulan mendapat sedekah anak yatim. Bukan peninggalan yang punya rumah sakit, punya klinik. Artinya satu-satunya yayasan masjid takwa yang hari ini punya sekolahan, punya pesantren, punya rumah sakit hanya di sini. Berarti orang yang membangun yayasan takwa benar-benar orang-orang yang tidak merusakan agama, benar-benar takwa. Nah, gimana ini bisa tular ke masjid lain? Nah, hari ini kan masjid lain. Ini saya bilang masjid ini sama dengan masjid yang ada di Jogja. 0 ya kan seperti itu. Akhirnya timbul macam-macam. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Yuk, terjaga jangan sampai kita merusakan agama. Kita pelihara sedekah yang paling kecil sekali. Ya kan, melakukan itu. Nah, itulah biar hijab kita terbuka dengan Tuhan. Ya kan, seperti itu. Jadi ibu misalnya setiap bulan beli wudhu, nah dulu misalnya 12, harganya 12.000 gitu.
naikkan sedikit jadi 14.000, 2.000 nya sedekah kita. Setiap pakaian ibu itu ada hak orang lain. Keluarkan, oke? Lalu boleh nggak ibu berjilbab bagus? Boleh. Beli nggak jilbab 100.000? Tambahin 110, seperti itu. Mungkin ada yang mau nanya, ibu ada yang mau nanya, cepat apa? Doain Pak Adil biar amanah. Seperti Yayasan Masjid Taqwa, kan? Ya banyak 33 desa, seperti itu. Ada yang mau nanya? Apa tuh? Seperti kata Bapak kita Ini, tolong. sedekah dengan atas nama orang meninggal itu hukumnya gimana Pak? Seperti contohnya saya punya ayah saya sudah almarhum, saya bersedekah menamakan atas nama ayah saya, apakah itu sampai? Gitu. Ini pertanyaan klasik yang sering ditanyakan. Ada bagian harian tidak sampai, ya kan? Doakan sampai. Saya mengambil pembahasan dari Profesor Dr. Uber Sihab. Bahasa, apa itu bahasa? Orang mengartikan bahasa itu kuburan. Antara orang hidup dengan orang mati itu dibatasi bahasa. Apa bahasa? Kalau ibu ingat bahasa kan kuburan. Sebenarnya bahasa itu batasan. Batasan. Jadi orang mati, orang tua kita mati, sebenarnya nggak mati. Cuma dibatasi bahasa. Orang tua kita mati, sudah tua, sudah tobat. Cuma batasan saja. Dia mengetahui kita tidak mengetahui. Dia bisa lihat kita tidak. Itu bangsa. Maka doa kita harus sampai. Nah, gimana? Apa yang dilakukan orang tua kita? Misalnya punya teman lama, gitu ya, yang susah, yang orang tua kita sering bantu, kawannya lama dari miskin. Nah, kita anaknya silaturahmi kepada temannya tadi, ya, terus kita sedekah. Senang nggak bapak? Senang lihat, nah itu bahasa namanya. Jadi bapak kan ngomong itu nggak mati. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 2 Al-Baqarah 198. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Jadi batasan orang tua kita itu bangsa. Nah, ibu tahu nggak bahasa? Ini. Di alam sultan ada contoh bahasa. Di suatu negara ada suatu lautan, ada sungai. Oke? Ikan sungai itu kalau masuk lautan mati. Ya, ikan laut itu masuk ke sungai mati. Cuman ada bangsa. Air sungai ikannya sungai aja benar. Kaca. Nah, ikan laut juga begitu, tapi basah, airnya nggak campur. Nah, batasan itu disebut bahasa. Bahasa itu kaca. Apa? Kan? Nah, ibu itu lah, yang kaca tuh. Itu bahasa. Ibu kalau tumbur itu yang pecah kacanya. Nah, itu bahasa. Jadi orang tua kita, mak kita dan lain itu melihat kita. Apalagi kalau orang tua kita punya keluarga atau punya kawan mainnya yang luar biasa, ya kan? Terus kita sebagai anak kunjungi teman bapak kita tadi, kita sedekahin karena dia miskin. Orang tua kita senyum, mak ini mak sedekah ada nama pak. Udah cerita bapak di luar biasa, Allah. Aku ingat cerita bapak kawan permainan. Untuk disampaikan. Berarti kita apa yang kita tegang tidak sampai. Kita doakan sampai. Karena itu batasan bahasa. Makanya orang tua kita bisa melihat kita. Cuma kita nggak bisa melihat. Bisa nggak melihat Ustaz? Bisa. Kalau buka hijabnya. Apa? Hijabun. Ibu kan paham hijab kan cuma batas ini. Batas laki perempuan yang paham hijab ini adalah inilah. Kalau kamu ibu melihat mata punya batasan. Coba ibu tahu nggak dibalik hijab itu? Nggak tahu. Karena ibu melihat pakai batasan. Nah, kita melihat orang ini pakai namanya penglihatan, disebut basoir atau basorun. Apa basorun?
Basarun itulah melihat, melihat bukan pakai mata, tapi bisa melihat namanya pakai mata batin. Hati kita kalau terisi Tuhan hujabnya dibuka, maka rahasia Tuhan, rahasia orang tua kita terbuka. Kalau Allah buka, makanya kita banyak belajar untuk pendengaran penglihatan hati. Allah kita jaga itu hati kita, ya kan? Agar terbuka hijab hati kita, masukkan ke hati kita. Makanya yang menyebabkan hati kita buta, busuk, iri hati, apa kata Ibnu Athaillah? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Ada dua hal. Pertama, nafsu dunia, apa? Yang menghijabi manusia. Yang kedua, nafsu rohani, apa? Nafsu rohani. Itu jadi mudah sampai. Ya Allah, aku sedekahin atas nama bapak saya. Nah, sampai nggak itu urusan kapasitasnya Allah. Tapi kita sudah dapat duluan. Apa? Robi Udin waliwa tidak ya waliwa kamal kaya itu. Itu kita nak soleh. Kita dulu dapat semua. Yang dulu dapat kami dulu sedekah. Gimana Pak Ustaz? Nama orang tua saya? Yang Allah yang menjawab. Oke? Karena alamnya Allah. Tapi kalau ibu nanya, kira-kira aku bersedekah atas nama bapak saya, berarti kebaikan itu atas nama bapak saya, sampai nggak? Sampai. Apakah dia dibalas kerja itu Allah? Tapi aku nanya lagi, kira-kira saya berbuat itu dapat nggak? Dapat. 17 saya tunjuk. Kau sudah berbuat, orang ini sudah dapat. Jadi ibu dapat sebagai anak soleh, kesolehan itu dibalas kebaikan. Coba saya tunjuk. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Terus? Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik atas nama orang tua kita, berarti apakah sampai kebaikan kita kepada orang tua? Ya sampai. Nah, yang pasti menerima pahala ini kebaikan anak yang soleh, anak yang soleh. Kita dulu dapat, ya. Minimal dapat mana? Dunia dan akhirat. Nah, orang tua kita kembalikan kepada Allah. Semoga amal yang kita lakukan benar-benar mengurangi siksaannya seperti itu, atau mengurangi daripada azab Allah berkat anak yang soleh. Kan idza mata ibnu adam in qata amalu ila salati. Sedekatin jariyatin au ilmin yutabu awalan salih ya Allah. Ada 3 perkara anak Adam yang tidak terputus. Sedekah jariyah, anak yang soleh, ilmu yang berguna. Nah, moga-moga bukti anak yang soleh, anaknya soleh, nyampak. Bukti yang berguna, lihatlah ulama-ulama yang hari ini hidupnya bisa menghidupkan orang yang hidup walaupun dia sudah mati. Jadi ciri ulama yang bisa menghidupkan orang yang hidup dan dia mati, itulah disebut namanya orang soleh. Ya kan, nah, semoga kita ditipu bagaimana kesolehan kita. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, apa? Satu kali lagi ya Pak. Ya. Apakah ada perbedaan antara pengemis dan peminta? Dan tadi barusan kejadian di warung kita, ada seorang ibu meminta dengan atas nama yayasan untuk berobat mata. Apakah itu kita wajib memberi dia sedekah? Atau sebenarnya kita tahu dia itu bohong? Gimana menyingkapinya Pak Ustaz? Ya, jadi kalau ketahuan seperti itu, ya kan, apakah kita tidak bersedekah? Bermasalah. Karena kebaikan dan keburukan buat Allah semua dari Allah. Ya kan? Tapi kita tahu dia nipu, biarin dia nipu. Itu kalau punya tuntut, ya kan? Tapi kan jangan kita tertipu goblok banget gitu kan. Orang dia sekedar kita membeli, ya kan? Daripada kita menyakiti, udah lah kamu nipu, nanti nyakiti, udah gak sedekah. Ya, nyakiti lebih baik ibu beli semampu.